teman hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, untuk hari ini masih melanjutkan mata kuliah kebenaran jaringan di pertemuan ini. Minggu lalu sudah dikerjakan tugasnya? Sudah. Oke, kalau sudah. Untuk hari ini adalah materinya mengenai keamanan jaringan atau ini adalah salah satu bagian dari mata kuliah keamanan jaringan. Kira-kira ada pertanyaan nggak sih? Kenapa sih email ini perlu diberikan keamanan? Apa perlu dipelajari sebelum kita masuk ke materinya? Ada yang punya email? Punya Pak? Kalau nggak punya email, nanti bisa buat dulu. Berikutnya adalah capaian yang diharapkan dari tiap-tiap mahasiswa itu minimal banget dia itu punya dasar memberikan keamanan email. Ya termasuk memberi password atau minimal sadar gitu ya sesuatu yang kira-kira membahayakan. Yang kedua, ini mengetahui macam-macam serangan seperti phishing, modifikasi, atau mungkin ada orang lain yang benar-benar membaca kita. Karena sering banget. Yang ketiga, ini mampu memberikan solusi ketika email ini sudah dalam kondisi rentan, sudah diserang. Harapannya adalah minimal banget tahu nih, wah ini sudah harus dihentikan nih, gitu. Harus difilter, atau harus dibikin spam atau sesuatu yang kira-kira membanjiri email. Karena ada yang mungkin di antara kalian itu terima emailnya itu lebih dari sekali, dua kali itu banjir banyak banget. Itu adalah salah satu tanda-tanda bahwa email itu sudah tidak aman sebenarnya. Dan di mata kuliah hari ini kita akan mempelajari, memberikan keamanan ketika hal itu terjadi. Nah, outline hari ini di pertemuan ke-10 adalah kenapa email ini harus dipelajari. Karena hampir seluruh di beberapa perusahaan di industri ini minimal dalam pasti ada email. Kalau ada perusahaan atau company yang nggak punya email atau mungkin nanti ketika punya pelamar pekerjaan, nah ini kok PT-nya bagus ya, UMN. Tapi kok alamat emailnya Gmail, Yahoo itu juga perlu dipertanyakan gitu. Takutnya penipuan. Gak mungkin sekelas Pertamina, sekelas Telkom nggak punya namanya domain email. Ya kalau ada orang yang butuh banget sih mungkin percaya ya. Tapi kalau orang yang kayak kita, apalagi kalian yang calon-calon sarjana komputer, masa nggak bisa membedakan mana yang email umum dan mana email yang benar-benar punya lisensi. Yang kedua adalah apa itu email dan bagaimana tuh email bekerja. Kalau ditanya apa sih email gitu kan, mungkin bagi kalian itu nggak asing. Kan kalau email buat kirim teks, yang penting jangan kirim uang via email ya, aneh gitu kan. Mentang-mentang bisa kirim tiba-tiba mau dikirim. Kedua adalah nanti ancaman-ancaman yang akan muncul di dalam email. Ini harus pelajari juga. Setelah tahu proses bagaimana email ini bekerja, apa itu email, kita harus tahu ini ancaman-ancaman yang bakal muncul di email. Juga adalah yang terakhir memberikan solusi terhadap ancaman yang akan muncul di email. Ya ini adalah sekilas kita akan lihat dulu gambaran bagaimana email itu bekerja dan bagaimana si para penyerang ini juga akan menyusup. Kita lihat yang ini adalah mail client atau user yang akan kirim email menuju jaringan publik. Biasanya kalau nggak ada internetnya, otomatis harusnya emailnya nggak bisa beroperasi. Karena emailnya nanti akan bisa bekerja atau SMS ini akan bekerja ketika internet itu ada. Kita nggak pernah tahu nih ketika kita beraktivitas dalam jaringan ini, apakah dalam jaringan ini ada orang baik, orang nggak baik, kita nggak pernah tahu. Kalau menganggap semua baik, ya berarti buat apa kita pelajari?
Semua banyak. Kedua, ketika dia memproses, ya, kirim email, kirim alamatnya. Kita ada yang mau tanya dulu? Silakan. Saya Pak. Boleh. Perkenalan, nama saya Bambang Sugiarto Pak. NPO saya 06512240. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana sih cara menghindari email phishing? Menghindari phishing, ya. Di situ ada sebenarnya salah satu ancaman atau serangan yang bakal masuk email. Jadi ketika kita dapat inbox, gitu ya, yang nggak kita kenal, kita jangan asal langsung diklik, dibuka. Kadang-kadang kan ada email promo, email apa gitu ya masuk gitu kan. Tiba-tiba kan ada orang itu yang penasaran, ada inbox tuh dibuka, diklik, ya kan. Jadi memang diperlukan kesadaran, ya. Tiap-tiap pengguna jangan asal buka email. Apalagi email-email yang kita nggak kenal. Yang kita kenal aja juga kita perlu waspada. Itu salah satu caranya. Ada lagi? Lanjut ya. Nah, ketika dia sudah beraktivitas ya di dalam ini tuh di tengah jalan ini ada penyerang di tengah jalan yang nantinya dia akan memodifikasi seolah-olah dia pengirim yang aslinya. Jadi itu ketika email kita baru nyampe di sini nih, ya sama hacker sudah dicegat di tengah jalan. Dimodif, dimirip-miripin namanya. Kadang-kadang ada orang tuh yang belakangnya lagi. Mungkin ada nama Kotin Subandi @umpakasi.id. Mungkin ada lagi Kotin Subandi @bla bla bla bla. Kita nggak tahu. Orang tuh tahu cuma Kotin Subandi aja, tapi belakangnya tuh beda. Jadi salah satu modifikasi. Dulu saya pernah nemuin klien ya, tiba-tiba dia itu ada tagihan invoice yang dikirim kayak gini. Tiba-tiba invoice ini ubah nomor rekeningnya. Tanpa konfirmasi lagi, ternyata ketika dia lakukan pembayaran, orangnya beda. Namanya sama gitu ya, tapi orang itu berbeda. Mungkin nggak sih ada nama Muhammad itu lebih dari satu? Ada. Itu nggak verifikasi lagi. Pokoknya asal ada namanya udah mirip gitu ya. Ini kalau itu dari udah biar aja. Ya aku cek lagi itu nomor rekeningnya ternyata berbeda. Itu adalah salah satu kita perlu waspada. Benar nggak? Terus bagaimana kalau seandainya tiba-tiba dia bisa masuk? Sebenarnya kita bisa punya alat, kita punya gateway, itu kita bisa setting, kita bisa konfigurasi. Untuk orang ini nih, ya kita filter dulu supaya nggak bisa masuk ke situ, atau nggak bisa masuk ke Nah ini setelah dilakukan beberapa browsing, email ini menduduki tempat yang paling banyak digunakan. Alasannya adalah karena tidak ada satu orang itu punya email itu hampir lebih dari 2, 3, 5, bahkan 10. Ada nggak yang di sini punya akun email itu lebih dari 2? Saya. Kalau kita compare gitu ya, ini pengguna internet itu 5 juta, sekitar 5 juta, sekitar 5 miliar. Tapi pemilik akun email ini sampai 200 miliar, 217 miliar. Yaitu tadi penggunanya 5, tapi kan setiap satu ini dia punya akunnya 2, 3, bahkan sampai 10. Ini dibandingkan dengan media-media sosial yang lain atau aktivitas yang ada di jalan lain, emailnya di tempat yang paling banyak sampai 217 miliar. Jadi satu orang bisa memiliki lebih dari 2, 3, bahkan sampai 10 akun. What is email? Apa sih itu email? Apa itu email? Email adalah salah satu media komunikasi gitu ya. Untuk kirim pesan, kirim foto, kirim video, kirim makanan dalam bentuk foto loh ya. Kirim duit dalam bentuk video. Terus kirim emas, logam mulia dalam bentuk foto bisa. Jadi kalau harganya kan harus ke jasa. Semua ini harus melalui namanya jaringan komputer yang sebenarnya nanti harus kita amankan
kita berikan proteksi. Boleh dari sisi jaringan. Oh, mungkin ada yang mau tanya dulu ya sebelum nanti kita masuk bagaimana ini bekerja. Saya Pak, Boleh silakan. ingin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Eka Firdaus. Saya ingin bertanya, tadi kan mengenai gateway ya Pak. Apakah bisa dikonfigurasi blok email di gateway? Bisa, tergantung nanti perangkat yang kita gunakan. Misalnya kita pakai router, Niprotic gitu ya. Jadi di dalam itu ada lalu lintas, ya. Siapa-siapa saja yang akan keluar masuk. Itu gateway itu udah tahu tuh keluar masuk ke siapa. Ketika kita merasa bahwa akun email si A @ic.id gitu ya, sering banget nih masuk nih. Saya nggak pengen dia masuk lagi. Nah di Niprotic-nya atau di gateway ini kita bisa setting, kita blok supaya dia nggak bisa masuk lagi. Itu dari sisi hardware, dari sisi konfigurasi pintu gerbang atau delivery gateway. Berarti bisa ya Pak? Baik. Kita tinggal cari aja nih yang kira-kira sering banget nih membanjiri email kita, inboxnya berkali-kali masuk, berkali-kali masuk. Oke, ada lagi? Ya, kita tanya dulu ya. Nanti lo langsung aja lo apa bisa tanya. Jadi pada saat itu saya bisa langsung ingat gitu ya. Jadi jangan sampai akhir lupa lagi. Bagaimana nih email bekerja ya? Sebenarnya email bekerja ini ya, ketika kita akan kirim email, kan kita harus tahu dulu ya alamat email yang dituju. Kemudian apa aja yang bisa dilampirkan. Kadang-kadang ada juga tuh ada pembatasan kirim email. Mungkin maksimal 3 mega misalnya gitu. Dia juga punya alasan loh kenapa kirim email 3 mega. Karena lalu lintas mereka padat gitu ya. Kalau diambilnya terlalu banyak, habis download film bagus, kirim nih email ke temennya gitu ya. Kan kalau video film gitu ya, itu kan berat loh. Kan mengganggu lalu lintas. Karena kayak truk ya, udah tahu jalan sempit truk lewat situ gitu ya. Udah ada truk, kemudian ada pedagang kaki lima, ya udah kan jadi macet. Sama sih, sudah ada orang kirim email gede, banyak, berat gitu ya. Masih ada yang aktivitas main game, kemudian ada aktivitas main ini gitu ya. Sebagai seorang admin jaringan, ini sebenarnya yang bisa di-manage ya. Kapan-kapan yang boleh main game, kapan boleh di YouTube, kapan boleh yang namanya selfie-selfie di Instagram, harus diatur. Kalau nggak ada begitu, ya udah nanti jaringannya akan naiknya akan tinggi. Jadi sehingga si penyelesaiannya akan gampang sekali. Ini adalah sebenarnya komponen utama ya. Jadi ketika akan beraktivitas menggunakan email, ini minimal harus ada yang namanya pengirimnya dulu, pengirim dan penerima si data itu tersebut. Kemudian ada SMTP yang nanti dia akan menangani keluar masuknya, masuk inbox, jadi dia menangani kayak orang tuh. Jadi adalah kalau biasa ada paket apa terjadi. Bisa pengirim kurir ya, bisa pengiriman ya. Kalau dia cuma orang kurir, dia akan tulis namanya kirim. Kemudian ada DNS. Ini nama domain seperti unpad.ic.id itu adalah domain. Gmail.com itu Gmail. Pokoknya kalau sudah @unpad.ic.id, @ipb.ic.id itu adalah domain. Kemudian ada mailbox server, ini akan menyimpan email sampai si email ini diambil. Kadang-kadang ada email ketika si pengguna ini belum berisi, dia belum narik sekarang email ini loh, dia masih disimpan di inboxnya. Kadang-kadang inbox ini juga sama si administrator juga dikasih batasan nih. Pokoknya kalau email ini sudah lebih dari 7 hari nggak diambil hilang. Tergantung konfigurasi ini gimana. Tapi tanya dulu sih, sebaiknya tanya dulu sama si pemilik, apakah email ini masih dibutuhkan atau tidak. Kalau tidak, langsung di-kill aja supaya kita punya servernya, protokolnya lebih bagus. Kemudian untuk protokolnya adalah menggunakan port 3 IMAP untuk mengambil email. Di port 3 ini sebenarnya bisa di-setting gitu ya. Ada yang pernah terima email tuh nge-replay gitu. Ini di port 3-nya ini dia si keluar masuknya setting. Dia hanya sebagai pengirim, dia nggak akan terima. Sekalipun kalian reply gitu, itu emailnya itu reject, nggak akan terkirim sama si pengirim tadi. Nggak kita balas, dia nggak akan terima.
Berikutnya adalah kelemahan email. Ya, email ini sebenarnya tidak ada konfidensialitas dikirim dalam jaringan. Jadi itu yang namanya email itu tidak ada yang namanya spam. Ya, boleh silakan atau ada yang mau tanyakan di sini? Perkenalkan, nama saya Damayan Satabari. Pak, saya mau tanya, Ya. untuk kelemahan email, kan email itu pasti punya password ya? Iya. Dan kayak bagaimana sih kayak kita tuh tahu sebaik apa karakter yang solid dan berapa lama tuh untuk pengubahannya gitu? Ya, untuk password yang solid ya, kan biasanya jangan password itu jangan yang original ya. Misalkan tuh ada karakter, misalnya kita bikin password, ini kan original ya. Kalau kayak gini nih, password 01, udah ditebak nggak? Nah, kita kasih gini coba, ini password akeong 55 ini ada titik, ada minus 01. Berapa lama? Seharusnya sebaiknya itu tuh 42 hari. Ya, kalau jatuh 32 hari, ketika dia login itu langsung ada notifikasi check your password. Dia langsung ada notifikasi check your password. Kenapa sih email ini rawan? Tadi ya, kenapa sih email rawan ya? Setelah dilihat ini, email tuh banyak yang diisi. Pokoknya ada aja. Mungkin kalian nggak kenal aja tiba-tiba bisa masuk ke info kalian. Dia tahu dari email Anda tuh dari mana kan gitu ya pertanyaannya. Pernah dengar gitu ya? Pernah belanja online? Oh. Pernah registrasi menggunakan alamat email? Nah, itu. Dari aktivitas yang kalian lakukan itu udah registrasi sana, registrasi sini, akhirnya dia tahu disebar lagi. Karena ada beberapa registrasi itu biasanya minta alamat email. Kalau nggak punya email, nggak registrasi. Ada notifikasi yang dikirim. Ini ada spam ya. Spam ini adalah email yang tidak diinginkan, tiba-tiba dia masuk. Malware biasanya tuh email ini akan menyebarkan ya, seperti virus, malware. Ini adalah ancaman email ya, yang seperti tadi yang terjadi, seperti tadi menuju setengah jalan, kemudian database, kemudian bahwa passwordnya ini harus benar-benar jangan password yang lemah, gunakan password yang memang benar punya karakter yang susah ditebak. Walaupun tahu gitu ya, password tapi nggak tahu karakternya apa aja digunakan ya. Coba-coba itu pasti hackernya juga lama gitu ya. Tapi kalau pakai yang ini, password yang ini itu berapa kali percobaan itu bisa tembus. Percobaan itu ini adalah langkah-langkah manual email. Pertama itu selalu gunakan yang namanya dua faktor. Jadi ini adalah ketika ada kita login gitu ya. Dan notifikasi lagi di handphone pernah ya? Kalau handphone kita nggak kita oke, ya kan? Berarti dia yang ini adalah yang gunakan untuk dulu. Kan kalau tiba-tiba ada gini, kalau kalian nggak merasa buka email, kan nanti langsung reject ya harusnya. Tapi ketika anda sendiri yang buka ya dia. Kedua adalah gunakan enkripsi. Jadi kita samakan gitu dengan bentuk asli. Selalu menggunakan perubahan perangkat lunaknya terubah. Kemudian misalkan si pengguna ini dilatih gitu ya, untuk selalu peduli, selalu aware, selalu sadar bahwa nggak semua aktivitas yang dilakukan di email ini selalu aman. Kesimpulan untuk pertemuan hari ini adalah sebenarnya penting ya untuk dipahami bahwa keamanan email ini bukan hanya tanggung jawab dari security keamanan jaringan. Jadi semua tuh harus peduli, semua harus kasih tahu. Kalau ketika ada inbox, dia main buka aja, main download aja, tanpa dikasih tahu ya. Ketika terjadi sesuatu kan pasti langsung menghubunginya IT-nya. Gitu. Kalau kan ini bahasanya nggak bisa dibuka, bahasanya nggak responding, ini karena tidak ada kesadaran si pengguna tadi. Dengan memahami resiko yang terkait dengan email, ini kita bisa menerapkan langkah-langkah memberikan keamanan email yang tepat. Pengguna dapat mengurangi kemungkinan serangan
untuk menjaga keamanan informasi. Ya, ini adalah kesimpulan dari pertemuan hari ini. Ada lagi yang mau di share, bisa lagi mengenai keamanan ini. Tadi password harus bagaimana, kemudian bisa nggak setting di gateway, bisa apa tuh CUPC ya, tadi ini adalah harus memberikan kesadaran. Jadi supaya si pengguna ini jangan asal buka sesuatu yang tidak. Ini tugas untuk minggu depan. Cari email-email yang kira-kira yang betul rentan. Kemudian lakukan metode untuk menerapkan keamanan dari sisi baik hardware maupun softwarenya. Karena tadi ada ya yang di perangkat tadi. Jadi harus ada software lagi yang harus dikonfigurasi, spam. Ya, kedua adalah konfigurasi aplikasi sebagai middleware untuk keamanan. Nah, tadi di dua faktor tadi ya, ke handphonenya. Baik ya, untuk pertemuan hari ini, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya cuma sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.